Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Rito Wangsa dan Lendi. di segmen What's New. Apa cuy? And let's go guys. Alright guys, so sudah hari Minggu lagi dan akhirnya bersama Lendi lagi karena minggu kemarin Lendi udah vacation ke Hawaii ya. Jadi udah happy, udah semangat lagi dalam berkarya gitu. Dan di minggu ini beritanya sebetulnya nggak terlalu banyak lah nih harusnya di minggu ini. Iya. Kita ya hampir sama kayak minggu kemarin lah. Akan berfokus sama beberapa saja gitu dan langsung aja kita mulai karena ya ngapain lama-lama. Ayo kita mulai saja. Oke, berita yang pertama ini dari Scarlet Nexus lah nih. Ya. Gimana tuh? Yang baru mengkonfirmasi ya. Jadi nantinya tuh bakal nargetin resolusi 4K sama 60 frame per second ya di next gen. Selain itu yang untuk versi current gen-nya itu lumayan jauh tuh. Itu di 1080 sama 30 fps. Di lock di 30 fps ya. Wow, jadi memang sebenarnya sih kalau ngomongin di lock di 30 fps bukan hal yang baru Len. Kalau di current gen, emang beberapa game kan sempat ada yang nanya tuh waktu itu, Bang, sebenarnya game apa aja sih yang 60 fps dan game apa aja yang 30 fps. Wah, itu ribet banget kalau kita harus sebutin satu-satu ya Len. Belum tentu kita juga bisa yakin gitu. Bahkan mereka aja sering pakai kata-kata up to gitu loh. Karena mereka juga nggak yakin. Cuman yang pasti yang gue lihat Len, kayak kemarin udah nyobain Spellbreak kan. Spellbreak ya. Dan Spellbreak itu bahkan di PS4 yang biasa pun dia kadang-kadang nyampe ke 60 fps. Terus Apex juga nyampe ke 60 fps. Terus ada beberapa game yang beberapa titik itu nyampe ke 60 fps. Tapi untuk masalah stabilnya kita nggak tahu. Nah, jadi ada beberapa game juga yang memang secara jelas seperti si Scarlet Nexus ini udah dari awal inilah nih strict gitu bahwa ya udah emang kita lock aja di 30 gitu. Justru itu untuk menghindari adanya drop-dropan sih sebetulnya biar lebih stabil sih. Iya, dan ya kalau untuk di generasi sekarang emang rata-rata kayaknya di 30-an ya. Rata-rata di 30. Kebanyakan Ya gue gak tahu sih, karena kalau gue sama Lendi pastinya kita adalah orang yang hidup di generasi 24 bahkan frame per second gitu. Kayak film-film zaman dulu tuh kan rata-rata apa yang kita tonton, yang kita lihat tuh 24 frame per second gitu. Jadi 30 frame per second aja udah bagus gitu. Dikasih 30-nya tuh up to gitu ya. Iya, makanya jadi ini sih. Tapi ngomongin Scarlet Nexus, ini adalah game yang cukup menarik ya kalau kita melihat dari grafiknya. Lagi-lagi ini cel shading, walaupun ada beberapa orang yang bilang loh kok di next gen gambarnya masih gini-gini aja, tapi ini emang art style-nya ya. Dan untuk sebuah game dengan art style cel shading, gue rasa Scarlet Nexus sih sudah another level lah, udah polish banget lah, udah enak banget dilihat mata sih gitu. Jadi emang kalau secara grafik ini emang mirip-mirip sama art style-nya si Code Vein lah, ini Code Vein mirip-mirip sama Code Vein. Iya, apalagi ada anim-animnya. Oke, selanjutnya berita yang datang dari Mass Effect. Mass Effect Trilogy, proyek remaster trilogi dari seri Mass Effect dirumorkan hadir pada bulan Oktober mendatang. Jadi buat kalian yang sudah tidak sabar ya, ini Oktober katanya ada. Ini Oktober tuh datang apa gimana Len? Coba dijelaskan Len. Iya, jadi ada dua kemungkinan, antara beneran rilis di Oktober atau baru ngumumin doang. Nanti di Oktober kita bakal ngeluarin ini di tanggal sekian, bulan sekian gitu. Iya. Ya bisa jadi ada dua kemungkinan itu ya, karena emang beritanya juga belum bener-bener blak gitu. Jadi kayak emang akan hadirnya tuh rilis atau bukan kita nggak tahu Len ya. Iya, ya bisa aja kan misalnya di awal bulan dia ngumumin untuk perilisannya di akhir bulan gitu. Ya. Tapi lu termasuk yang excited gak sih dengan adanya si remaster? Karena remaster kan kalau ngomongin remaster mah udah pabalatak gitu. Apa-apa di remaster, apa-apa di remake gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin Mass Effect Trilogy, lu termasuk yang excited gak ya? Lumayan sih. Lumayan ya? Kalau yang ini ya, soalnya kan yang terakhirnya kan gagal tuh. Andromeda ya? Andromeda kan. Jadi ya hitung-hitung sambil nunggu Dragon Age yang keempat lah.
Betul. mainin dulu trilogi yang ini gitu. Iya. Karena Mass Effect menurut gue 1, 2, 3 ya masih oke lah ya, masih sangat. Justru yang oke-nya kan di 1, 2-nya dia. Kalau menurut gue pribadi sih. Jadi emang kalau ada trilogi, karena nih apa ya namanya? Jadi kayak kebiasaan baru, new habit gitu dari para developer itu mengeluarkan remaster triloginya mereka lah. Remaster apanya lah? Karena kan kemarin terakhir kita juga ini masih nunggu nih kita untuk nungguin si Mafia betul, yang baru aja juga dapetin 2 remaster dan 1 remake gitu ya. Sudahlah, kita tunggu saja dan lanjut lagi nih. Oke, selanjutnya ini ada game Scavenger lah. Scavenger Ini adalah game dari Midwinter Entertainment. Game ini tentang apa sih, Pak? Ya sebenarnya lagi-lagi game Battle Royale ya. Battle Royale lagi. Dan bertiga gitu satu grupnya. Tuh kan, lagi-lagi ngetren kali bertiga satu grup sekarang tuh. Kan di sini dia unik sih, jadi ada kita bisa ngeload dari kayak ada apa ya, ada AI-nya gitu di si arenanya. Oke, iya. Karena scavenger sendiri artinya memang scavenging ya, kayak looting gitu ya. Kalau detailnya gue juga belum tahu, cuman kalau lihat dari detailnya tuh kayak ada monster sama binatang-binatang tuh kita bisa ambilin apa materialnya nanti buat ngupgrade si item. Iya. Oh, menarik. Karena memang kalau kita ngomongin Battle Royale biasanya kan memang ya udah player to player aja gitu ya, yang kita lawan, yang kita hadapi. Secara environment-nya juga nggak ada yang lain, kayak misalnya Apex tuh ada dinosaurus kan, itu cuman pajangan ya, nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau di sini kelihatannya bisa ya, lainnya bisa kita ajak interaksi. Ada monster juga dengan size yang cukup besar juga kelihatannya di trailer itu. Bisa lo lihat. Jadi menarik ya. Oke. Ini bakal ada di mana aja, Len? Ini ada di PS4, Xbox One, sama PC. Waduh, kapan nih? Waduh, ini makin seru. Tapi kalian juga harus tonton nih video gue yang si Spellbreak. Mungkin bakal gue upload di hari Minggu juga, bisa jadi, atau enggak di hari Senin nanti. Yang gue ngebahas tentang Spellbreak, yang menurut gue adalah salah satu game yang akhirnya, Len, gue ngerasa kayak, nah ini game Battle Royale gue nih. Karena gue seneng banget sih mainnya. Dan yang paling gokil dari Spellbreak adalah dia cross platform, Len. Iya, makanya dia ngerilis gamenya lama kan. Ya, dan gue sih cukup satisfied sih dengan cross platformnya, dengan si gameplaynya dan segala macam. Menurut gue Spellbreak something sih, sesuatu yang oke menurut gue, salah satunya. Dan kita tunggu aja nih apakah Scavenger ini bisa nyolong fokus kita juga dengan menambahkan elemen-elemen yang cukup menarik, yaitu adalah environment yang lebih hidup, dan kita bisa scavenging dari looting dari si buruan-buruan kita itu. Oke, baiklah. Nah, ini berita selanjutnya nih, Len. Ini berita yang sangat menarik dan banyak banget yang nanyain juga ke gue, yaitu berita yang datangnya dari Horizon Zero Dawn yang versi PC-nya ini banyak banget komplain, Bapak Lendi. Jadi ya gue setuju juga sih, gue sendiri main. Jadi gue pertama main di hard disk, tiba-tiba wah parah sih, asli parah banget. Akhirnya gue pindahin ke SSD. Setelah gue pindahin ke SSD, mending. Tapi bukan bagus, masih sekedar mending. Dan kadang-kadang gini, Len, kadang-kadang kita bisa main hari ini itu ada aja gitu si nge-lag-nya apanya gitu. Tiba-tiba besokannya kita main tuh bisa lancar banget. Tapi setelah 1,5 jam main tiba-tiba crash gitu. Nah itu kan. Ya, jadi banyak banget jenis dari si crash dan si bug-nya dari game ini di PC. Jadi ini gue bisa kategorikan untuk di early-nya ini adalah bad porting sih menurut gue emang Horizon Zero Dawn. Gue gak bisa bohong karena random banget. Kadang-kadang gue pernah ngerasain yang emang gue main hampir 1 jam lebih itu mulus-mulus aja lah, nggak ada apa-apa tuh pernah. Tapi nggak selalu, ngerti nggak lu? Jadi kayak lu apa ya, cap cip cup gitu setiap mau main gitu, lu nggak bisa. Kan karena pas part apa gitu, misalnya kan wah pas part ini nih, ntar ngulang lagi. Ini random banget, Dan kali ini dia ngabarin katanya punya patch baru yaitu 1.03 lagi-lagi untuk mengoptimalisasi ya. Karena memang mereka harusnya sadar diri bahwa memang gamenya bagus banget, tetapi sayangnya portingannya tidak maksimal, dan ini bisa menjadi hal yang buruk juga kan. Atau ini mungkin triknya mereka gitu. Oh iya. Mau main yang aman, mainkan di gitu. Oke, kita lanjut lagi aja. Nih, kita mau ngebahas lagi. Ini kita ngurut aja ya, karena di sini ada berita yang menarik juga yang datangnya dari Monster Hunter. Di mana berita ini lagi-lagi kita dapetin dari si Das Golem nih, Len. Das Golem ya, dia spesialis game Capcom lah ya. Betul, dan biasanya bener gitu. Oke, jadi yang menarik di sini adalah akhirnya gitu ya. Akhirnya ada berita yang sangat menarik untuk para pengguna atau pemain Nintendo Switch, Len.
karena versi Switch dari Monster Hunter katanya akan datang. Dan ini juga tentunya akan dikait-kaitkan dengan si Nintendo Switch Pro ya, atau Nintendo Switch yang terbaru yang katanya bisa di-enhance lagi ya, karena chip juga beda. Iya, yang udah bisa 4K dan tiba-tiba ada Monster Hunter kan, wah pasti membuat Switch yang lama itu harganya turun. Harusnya. Ya, waktunya yang kalian belum beli Switch itu beli Switch nanti pas udah yang barunya keluar. Dan kalau menurut lu Len, ini kan Monster Hunter katakanlah biasanya si Dust Golem ini biasanya bener Len. Monster Hunter ini kan game lama Len, game lama banget sebetulnya. Ya lumayan lah, 2018 ya kalau nggak salah ya, Monster Hunter ini rilis, dan kayaknya hype-nya udah lewat banget. Kemarin sempet dinyalain lagi hype-nya pakai si Iceborne. Habis itu udah selesai lagi karena nggak lama lagi. Nah menurut lu setelah diporting ke Switch, apakah akan naik lagi apa enggak? Menurut lu Len? Naik lagi sih. Iya. Yeah. Soalnya kan dia maininnya portable gitu kan. Ya mungkin udah banyak yang request juga kali ya. Iya. Dan jadi ya ini kayak apa? Seolah-olah emang bener gitu. Kayak seolah-olah mengkonfirmasi kalau oh bener nih Switch yang 4K bakal bener ada tahun depan gitu kan. Iya sih, bener juga sih, karena memang kalau mainin Monster Hunter udah pakai 4K gitu kan, terus Monster Hunter diporting ke Switch, ini semakin membuka apa ya, mata kita lagi bahwa Switch ini kedepannya mungkin akan ngeportingin game-game yang udah lalu, tapi pas masuk Switch tuh bisa jadi rame lagi gitu, mungkin aja. Iya, tapi untuk game-game yang kayak gini maksudnya yang multiplayer lah gitu bisa dibilang. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ke berita dari Gods and Monsters. Ini adalah game yang salah satu yang gue tunggu-tunggu banget, Len. Entah kenapa dengan konsepnya, walaupun orang bilang basi, biasa aja, gue mah demen banget dengan konsep yang dibawa sama Gods and Monsters. Jadi, kalau ngomongin ekspektasi, gue salah satu orang yang cukup termasuk berekspektasi tentang bagaimana game ini nanti akan hadir gitu. Karena setiap beritanya selalu membuat gue excited, dan salah satu beritanya ini adalah Gods and Monsters ini merubah judul ya Bapak ya? Merubah judul. Jadi kan mungkin karena orang-orang udah lihat leak-nya yang kemarin itu kali ya. Iya. Kok kayak game HP kan gitu kan? Iya. Ya mungkin akhirnya ya udahlah. Nggak tahu emang dari awal udah dipersiapin judulnya ini atau gimana, nggak tahu lah. Iya. Jadi dia bubur merah bubur putih, saudara-saudara, berubah namanya jadi Immortals Fenyx Rising. Nah, gue ngelihat Immortals Fenyx Rising, nggak tahu ya Fenyx di sini yang dimaksud apa gitu ya. Kalau Fenyx Rising kan berarti apakah si tokoh ini adalah si Fenyx ini atau katanya si nama tokoh utamanya ya, si Fenyx-nya. Oke, iya. Karena kalau Gods and Monsters mungkin si karakternya tidak diekspos ya dari judulnya, dan saat dirubah jadi si Fenyx Rising ini mungkin ya Ubisoft emang lagi pengen ini Len, lagi pengen bikin satu IP baru yang karakternya kuat lagi Len, dan mungkin dimulai dengan si Fenyx ini juga salah satunya. Walaupun kalau kita ngelihat dari cuplikan yang kemarin, ada beberapa teman-teman yang pasti setuju bahwa memang kok kayak gini sih gamenya, ternyata gini. Tapi kalau menurut gue yang namanya cuplikan dia juga gamenya belum finish ya, kita lihat aja sih. Karena dari segi gameplay harusnya masih bisa sangat menarik sih gitu. Apalagi tema yang dibawanya juga harusnya menarik gitu. Jadi gue sih masih sangat menunggu. Tapi iya, kalau lihat dari screenshot yang baru ya juga oke sih. Iya, terlihat menjanjikan. Karena game ini kan nggak tahu ya apakah nanti eksekusinya bakal full cel shading atau enggak. Cuman pas gue ngelihat kemarin Spellbreak aja gue takjub sih dengan grafiknya. Bagus banget. Salah satu game yang di luar dugaan gitu, ternyata grafiknya bagus gitu. Oke, kita masuk ke Grim ini bacanya Grim atau Grime ya. Pokoknya ini adalah game dari Clover Byte yang katanya gamenya ini Souls-like tapi Metroidvania. Sebetulnya udah pernah ada sih game Souls-like Metroidvania yang udah kita bahas juga dulu, gue lupa. Ada beberapa sih. Cuman ini ada game yang nantinya akan rilis di 2021 lah nih katanya. Dan bisa lu lihat di sini dari trailer yang ada di IGN, ini menambah kuat bahwa memang genre dari Souls-like ini semakin banyak peminatnya Lan. Iya, dan untuk yang platformernya pun masih banyak yang doyan ternyata gitu ya. Masih banyak yang doyan gitu. Soalnya banyak yang baru gitu. Yang rilis. Iya, karena ini cukup jadi terlihat agak menjamur ya, karena orang-orang kayak misalnya nih bikin yang kemarin juga gue lupa apa itu, terus rame, terus nggak lama muncul lagi ini, berarti emang penggemarnya makin banyak nih Souls-like game nih gue rasa. Ini kelihatannya juga enak banget mainnya nih, kelihatannya ya keren sih gitu, maksud gue semakin menarik gitu untuk dimainin.
luar biasa ya. Tapi tertarik lah, ngeliatnya tertarik nggak lo? Lu sebagai orang yang suka dengan Souls-like game gitu, ngelihat si Grime ini gimana? Lumayan tertarik sih kalau ini. Lumayan. Soalnya ada beberapa yang cuman kayak, aduh apa sih itu waktu itu judulnya? Castlevania ya, yang waktu itu pernah mainin. Oh bukan, yang cewek Bloodstain. Bloodstain, nah kalau kayak Bloodstain, ya oke, cuman pas begitu main, wah kurang cocok lah gue gitu kan. Oke. Tapi kalau di sekilas ngeliat aja sih tertarik gue. Iya. Cuman ini jauh-jauh lebih Souls-like kelihatannya gitu. Dan menarik sih emang. Dari segi grafiknya pun menarik gitu. Alright, kita lanjut lagi. Waduh, beritanya masih lumayan banyak. Kita langsung ke Resident Evil Village Land. Yang Capcom segera bagikan detail terbaru RE Village pada event Tokyo Game Show 2020 yang akan ada di 27 September mendatang, Len ya. Nah, iya ini banyak yang apa ya? Harap-harap cemas gitu ya orang-orang ya. Pastinya. Wah, betul. Capcom jangan PHP lagi nih gitu kan. Iya. Karena kan dia bilang di sini bahwa game ini sudah mencapai proses 60%. Di mana 60% menurut gue udah cukup lumayan dong. Maksudnya udah sisa dikit lah gitu ya. Udah lebih dari setengahnya itu udah kelar gitu. Jadi harusnya apa yang ditunjukin di Tokyo Game Show 2020 mendatang ini di tanggal 27 September, di mana acaranya nanti ini digital lagi ya. Digital, iya. Tentunya ya. Soalnya ada beberapa game juga yang menarik yang bakal nongol gitu selain Resident Evil, betul. Lalu Ubisoft Forward juga ya, ini salah satu yang bakal rilis juga di tanggal berapa nih Ubisoft Forward nih Len? Tanggal 10. Tanggal 10 ya, jadi kita juga berusaha untuk bisa nge-live streaming juga Ubisoft Forward yang akan digelar pada tanggal 10 September 2020. Ini katanya akan ngasih detail-detail baru lagi buat game-gamenya yang akan dibawa, yaitu adalah ada For Honor segala ya, Division 2 ya Len ya? Masih ada ya. Update dari game-game lama itu, Ghost Recon Breakpoint, terus Watch Dogs Legion, Hyperscape yang nampaknya kurang laku ya Hyperscape ya, apalagi diajar lagi sama Spellbreak sekarang ya Allah. Mungkin ini dia bakal ngasih sesuatu yang baru mungkin nanti. Betul, dan di sini juga gue sih yang paling gue tunggu dari semuanya sih justru kalau Legion kan kemarin udah ada beberapa let's player yang dikasih kopinya untuk mereka mainin beberapa jam di awal ya. Jadi gue nggak terlalu penasaran lagi dengan Legion. Justru yang gue penasaran adalah Immortals Phoenix Rising aka Gods and Monster guys. Jadi gue penasaran banget dengan update-nya ini bakal seperti apa, karena dari leak yang kemarin belum ada update yang gimana banget. Gue masih sangat menunggu gitu. Itu kayaknya juga jadi ini ya, daya tarik utama orang bakal nonton acara ini kayaknya gitu. Betul. Lalu selanjutnya masih ngomongin Ubisoft juga Len. Kemarin ini Ubisoft telah memberikan game gratis, yaitu salah satunya The Division Len ya. Division ya. Yang dibagikan secara gratis via Uplay dengan batas klaimnya sampai tanggal 7 September, di mana adalah hari ini, berarti tanggal 7 September. Harusnya kalian masih bisa ya di tanggal 7 ini kalian klaim deh gratis, karena walaupun The Division yang pertama kalau dibagiin gratis itu lumayan buat kalian mabar. Karena Division adalah salah satu game shooter looter yang asik menurut gue, walaupun yang versi pertamanya. Bahkan versi pertamanya gue masih layak main banget menurut gue Len. Gitu. Dan nggak cuma itu doang, dan Ubisoft juga ngasih si Far Cry 3 nih. Jadi Far Cry 3 ini bisa lu dapetin juga. Tapi Len ada caranya Len. Tapi ada caranya. Gimana tuh Bapak Lendi caranya? Karena beda ya, ini agak lain ya. Nah ini tuh gampangnya ngeklaimnya tuh pakai ini ya, pakai browser di mobile. Lebih mudah ya. Jadi kita klaimnya via mobile, nah nanti tinggal download deh. Pakai apa dari PC-nya gitu maksudnya. Oke. Begitu. Lalu berikutnya ada dari Marvel Avengers ya, yang katanya Kate Bishop ini sudah dikonfirmasi kehadirannya Len ya. Iya, jadi apa post launch DLC pertama ya. Betul. Gitu. Jadi kemarin kan udah dikonfirm bakal ada si Clint Barton tuh Len. Iya, dan ternyata Hawkeye-nya nggak satu ya. Nggak satu gitu. Salah satunya lagi ada si Kate Bishop ini, dan menurut gue ini Avengers bakal pecah banget karena memang orang-orang suka ternyata dengan game ini gitu ya. Di luar dari apa yang diperkirakan bakal boring dan segala macam, ternyata pecah dan masih banyak orang yang masih belum kebagian karena di beberapa toko masih delay kehadiran dari barangnya dan menjadi bahan obrolan juga. Ini gue sekali ngasih tahu, di beberapa toko memang delay kehadiran dari game fisiknya. Itu juga alasannya kenapa anak tua belum ngebahas game ini, dan mungkin kalau telat kita juga mungkin nanti ngebahasnya sekilas-sekilas aja karena takutnya masanya udah lewat juga gitu. Tapi yang pasti kita juga karena dapat kopinya dari toko masih delay, akhirnya kita juga kena delay. Tapi overall menurut gue ini adalah game yang sangat worth it, baik secara story line gamenya secara single player ya, baik multiplayer apalagi. Jadi emang ini game yang akan diperpanjang dengan multiplayernya gitu menurut gue justru
memang nyawanya di sana nanti. Yuk kita sekarang akan masuk ini nih Immortal Phoenix Rising. Tuh lo bisa lihat ya di sini menunjukkan sebuah perubahan dari screenshotnya lah nih, jauh lebih polis kelihatannya ya, dan warna-warnanya juga lebih asik kelihatannya. Iya, beda sama yang awal kalau nggak salah deh. Beda bos, beda. Semakin excited lah gue. Oke, kita akan tutup dengan berita dari The Witcher. Ada 2 berita terakhir. Yang pertama The Witcher, di mana katanya dia mengonfirmasi adanya free upgrade The Witcher 3 pada konsol next gen, yaitu di PS5 maupun di Xbox Series X lainnya. Jadi kalau lo udah punya gitu ya, ini udah dapat free upgrade yang mendapatkan peningkatan pada segi grafis dengan kehadiran dari ray tracing yang penggunaan SSD juga ya untuk memangkas si loading time yang di Witcher ini menurut gue di current gen lumayan lama-lama Len. Dia termasuknya Witcher tuh kalau lu mati ngulang itu tuh atau enggak lu pindah-pindah itu lumayan lama sih si loadingnya, dan kalau gue mainin di next gen ternyata bisa dipangkas, ini pasti bakal lebih nikmat lagi main The Witcher 3 gitu. Iya, dan si ray tracing ini pasti di current gen kan dia sebenarnya grafisnya nggak terlalu bagus kan. Ya, biasa saja. Udah biasa aja terus lama pula gitu kan. Iya. Jadi kan mungkin bakal lebih dapat experience yang baru khususnya buat yang belum pernah main gitu. Iya, bahkan yang udah pernah main pun kayak akan dapetin ini nih Witcher harusnya kayak gini gitu kesannya. Oke, berita terakhir ini adalah berita yang datangnya dari PlayStation 5 yang ini gimana ya? Ini jadi banyak teman-teman yang ramai nanya ke gua. Banyak teman-teman yang minta, "Bang, ini sebenarnya gimana sih?" gitu. Bahwa katanya kan ada backward compatibility, tapi ternyata tidak mensupport game-game PS3 ke belakang, PS3, PS2 dan PS1. Ternyata cuma game-game PS4 doang lain katanya. Doang, iya. Dan memang yang kemarin dikonfirmasi kan sebenarnya ya emang PS4 kan. Nah itu dia. Jadi memang menurut gua biasnya berita tentang backward compatibility-nya sejauh mana ini karena diiringi dengan Xbox Series X yang memang backward compatibility-nya jauh lebih mundur gitu. Sedangkan PlayStation 5 diharapkan akan memiliki pergerakan yang sama. Tapi kalau gue pribadi sejak Cerny ngomong gitu ya, Cerny ngomong di eventnya PlayStation saat itu, gue sudah bisa meyakini saat itu juga bahwa memang backward compatibility-nya itu memang terhenti sampai di game-gamenya PS4. Bahkan mereka udah coba 4.000-an judul. Saat itu kan dia masih baru 100-an judul yang dia coba. Saat ini sudah pengujiannya sudah mencapai 4.000-an judul untuk game-game dari PS4 gitu. Iya makanya. Nah, walaupun memang yang mengherankan di sini adalah setelah pernyataan dari Ubisoft ini nongol, di take down kan Len? Iya gitu. Jadi di take down seolah-olah memang PS nggak mau ini tersebar. Gue juga nggak ngerti sih. Tapi kalau gue pribadi sejak awal gue memang tidak berekspektasi untuk backward ke PS3, PS2, PS1 gitu. Bahkan di beberapa keterangan yang sudah gue baca dan gue dengar itu memang fokusnya pada PlayStation 4 sih backward compatibility-nya gitu. Dan apakah itu baik-baik saja? Kalau buat gue pribadi fine sih. Kalau buat gue pribadi fine gitu. Kalau bisa PS3, PS2, PS1 ya bonus memang gitu, lebih oke lagi. Tapi walaupun cuma PS4 doang fine kalau buat gue pribadi. Gue nggak ada masalah sih. Jatuhnya gimmick doang gitu. Soalnya ya orang beli PS5 pasti pengen mainin game baru dong. Iya betul. Iya. Yeah. Gue pengen mainin game PS1 di konsol baru nih gitu kan. Iya nggak begitu sih sebetulnya. Justru gue curiga ini yang ngeluarin banyak bisa dimainin game-game lama. Mungkin karena dia gamenya sedikit kali jadi mainlah. Oh, bisa jadi. Maininlah game-game lama kami gitu kan, nggak tahu gitu. Juga ya. Jadi emang kalau menurut gue tidak terlalu mempermasalahkan karena memang yang paling kena relevansinya itu adalah PS4 dan PS5 karena masih bisa dikatrol kan. Misalnya kayak tadi Witcher lu dapat punya game PS4-nya bisa dikatrol ke atas ke PS5 dengan ada free upgrade, Cyberpunk lah yang kemarin udah juga ngomongin bisa seperti itu dan beberapa game lainnya. Dan menurut gue itu yang paling relevan karena kalau game PS3 ya nggak mungkin tiba-tiba main di PS5 jadi ray tracing. Gue juga nggak ngerti ya apakah mungkin begitu atau tidak. Tapi yang pasti ya gue sih di sini bold statement dari gue bahwa gue sih baik-baik saja dengan PS5 yang ternyata backward compatibility-nya berhenti di PS4 saja. Dan menurut gue memang mungkin yang paling efisien seperti itu daripada yang lain dibilang tadi. Jauh-jauh juga ya orang emang mau main itu apa enggak sih yang lama-lama gitu. Mungkin kalau menurut lu gimana Len? Sama kali ya? Iya ya kurang lebih kayak misalnya gue kalaupun beli PS5 gitu ya, gue pengen mainin game baru yang di PS5 nya gitu. Betul. Kalau misalnya
sangat sedikit lah gue yakin gitu orang yang gue pengen mainin di PS1, PS2 nih di PS5 gitu kan. Iya. Gimmick aja, gimmick gitu kan, bonus lah. Bonus lah itu. Iya. Jadi dengan banyaknya bentuk gimmick, ya salah satu bentuk gimmicknya adalah backward. Tapi kalau menurut gue, backwardnya si PS5 ke PS4 sih bukan gimmick. Itu di awal transisinya solusi sekali kalau emang berjalan dengan cukup baik. Karena misalnya gue nih udah investasi banyak banget game di PS4 dan tiba-tiba shifting ke PS5 dan masih bisa dimainin semua game-game itu kan solutif banget buat gue. Gitu. Oh ya kalau dari PS4 iya makanya kan mereka fokusnya di udah ngasih step kayak si achievement di PS3 itu kan di PS4 kan hilang. Nah ini keempat kali kesel banget sih. 4 ke 5 katanya nggak bakalan hilang lah, dia udah ngedengerin si keluh kesah orang-orang gitu kan. Yes, diperbaiki lah gitu. Alright, gitu aja mungkin beritanya. Dan ya mungkin dari kalian juga ada yang pengen berkomentar untuk masalah PlayStation 5 dan fitur backward compatibility-nya. Dan ini video yang mungkin akan cukup panjang, sekitar hampir setengah jam. Jadi gue mungkin akan potong-potong yang berita yang kecil-kecil nanti kalau udah jadi. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise di @PLW Original yang baru aja buka PO buat hoodie, sweater sama masker dari Ghost untuk menyambut kalian yang tidak sabar untuk main Ghost of Tsushima Legends mungkin. Lebih asik. Nah, gitu. Oke, gitu aja. Play original, pengen original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.